Sobat Sehat RSCM, berjumpa dengan saya Dr. Diana. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan membahas mengenai mengenal glaukoma si pencuri penglihatan. Kenapa ya disebut pencuri penglihatan? Langsung aja kita bahas dengan narasumber kita pada hari ini, Dr. Astrianda Nadia Suryono, spesialis mata konsultan. Beliau merupakan Kepala Divisi Glaukoma KSM Kesehatan Mata RSCM FKUI. Halo Dr. Tria. Halo Diana. Terima kasih sudah hadir pada hari ini dokter. Berbicara mengenai glaukoma, kira-kira apa sih itu glaukoma dok dan apakah berbahaya? Ya, jadi glaukoma itu adalah suatu penyakit yang mengenai syaraf mata atau kita sebutnya nervus opticus. Dan ini berbahaya karena apabila dideteksi sudah lanjut, maka dapat menyebabkan kebutaan yang sifatnya permanen. Dan penyakit ini berjalan secara kronis namun dia berprogresif dan sehingga akhirnya pasien mengalami kebutaan dari pinggir sampai ke tengah. Oke, apa aja nih dok faktor resiko dan penyebab terjadinya seseorang bisa terkena glaukoma? Ya, jadi penyebab glaukoma belum diketahui secara persis sampai hari ini. Namun banyak dikaitkan dengan kelainan genetika ataupun bawaan keluarga. Faktor risiko jadinya adalah apabila kita mempunyai anggota keluarga yang menderita glaukoma atau mempunyai gangguan penglihatan berat, atau pada usia yang di atas 40 tahun atau usia lebih lanjut, dan juga tekanan bola mata yang sangat tinggi. Ini adalah faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan atau dengan kombinasi faktor risiko ini dapat menyebabkan glaukoma. Baik dokter, kalau untuk tanda dan gejalanya apa sih yang akan dialami oleh penderita glaukoma ini? Ya, pada tipe glaukoma yang terbanyak, yaitu yang sudut terbuka, ini umumnya tidak ada gejala. Jadi pasien tidak merasa ada gangguan penglihatan, tidak ada rasa sakit, tidak ada mata merah. Namun apabila sudah lanjut dapat menyebabkan gangguan penglihatan di pinggir-pinggirnya. Jadi yang dapat dilihat adalah mungkin pasien sering tersandung atau sering menabrak atau tidak mengenali relatifnya atau kerabatnya yang berada di samping begitu ya. Jadi itu adalah gejala-gejala yang sudah lanjut. Kemudian dokter, berarti glaukoma ini nggak pernah merasakan nyeri dan nggak pernah mengalami matanya merah ya dok? Nah, itu tadi yang saya sebutkan adalah glaukoma yang tipe sudut terbuka, di mana merupakan penyakit glaukoma jenis terbanyak. Namun ada juga glaukoma yang jenisnya sudut tertutup. Nah, ini bisa menimbulkan gejala, yaitu mendadak merasa sakit ya, bahkan bisa sampai ke kepala, kemudian disertai juga kabur secara mendadak, dan mata yang merah. Kemudian untuk mendiagnosisnya dok, kira-kira gimana sih dok cara mendiagnosis seorang ini menderita glaukoma? Jadi karena dia tidak ada gejala ya pada awalnya, kita harus memeriksakan diri nih biasanya tanpa menunggu ada keluhan. Dan yang diperiksakan adalah yang pertama tekanan bola mata. Apakah ada tekanan bola mata yang tinggi? Dan apabila ada, kemudian dilanjutkan oleh pemeriksaan syaraf mata, yaitu strukturnya dan fungsinya. Struktur mata kita akan lihat dengan cara difoto ya, jadi akan kelihatan apakah ada perbesaran syaraf, ada penipisan, dan fungsi syaraf mata ini dilakukan dengan tes penglihatan lapang pandang. Jadi ada pemeriksaan khusus untuk mengetahui bagaimana penglihatan kita di bagian pinggir-pinggir. Untuk pengobatannya dok, apakah glaukoma ini bisa diobati dengan obat-obatan? Nah, tadi seperti saya sampaikan ini kebutaan yang terjadi akibat glaukoma ini sifatnya permanen dan tidak ada sampai saat ini belum ada obatnya karena kita tidak mengetahui penyebabnya. Jadi yang terbaik adalah pencegahan dan kita umumnya mentata laksana glaukoma ini dengan cara menjaga agar tekanan intraokularnya atau tekanan bola matanya ini senormal mungkin, dan itu dapat dilakukan dengan obat-obatan atau apabila sudah tidak berespon baik terhadap obat-obat bisa di laser atau bedah. Baik dokter, berarti bisa diobati dengan obat-obatan maupun tindakan pembedahan ya dok. Untuk pencegahannya apakah bisa nih dok kita cegah si glaukoma ini? Nah, apabila dideteksi secara dini dan kita sudah tahu ada glaukoma ini sejak awal, belum ada kerusakan syaraf yang berarti, maka kita bisa mencegah kebutaan akibat glaukoma. Namun mencegah glaukomanya sendiri ini tidak memungkinkan karena belum tahu penyebabnya apa. Jadi tujuannya di sini adalah mencegah agar tidak terjadi kebutaan dengan cara memeriksakan mata sedini mungkin untuk tahu ada atau tidak glaukomanya, dan kemudian dari situ kita mengobati tekanan bola matanya.
Wah, lengkap banget nih Sobat RSCM penjelasan dari Dokter Astrianda, mulai dari apa itu glaukoma, bagaimana tanda gejalanya, faktor resikonya apa aja yang dilakukan untuk mendiagnosis glaukoma, pengobatannya, bahkan sampai ke pencegahannya. Semoga teman-teman sudah paham ya apa itu glaukoma dan semakin mengenal glaukoma pencuri penglihatan. Jadi Dok, kira-kira untuk kesimpulan dan take home message, apakah boleh disampaikan kepada Sobat Sehat RSCM? Ya, jadi apabila sobat-sobat mempunyai keluarga yang menderita glaukoma, maka jangan ragu-ragu, segera periksakan mata Anda ke fasilitas yang terdekat seperti di RSCM Kirana, di mana kita mempunyai fasilitas untuk diagnostik maupun terapi glaukoma yang lengkap dan komprehensif. Baik dokter, berarti untuk Sobat Sehat RSCM di rumah jika sudah memiliki tanda-tanda maupun faktor risiko seperti keturunan atau usia 40 tahun yang sudah dijelaskan tadi, segera periksakan diri Anda ke RSCM Kirana. Baik, terima kasih Dokter Tria atas kesempatannya hari ini. Untuk Sobat Sehat RSCM, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. RSCM, menolong, memberikan yang terbaik.